Oke, selamat siang kakak-kakak. Selamat siang juga Kak kita. Baik. Oke, semoga siang ini tetap semangat semua ya kakak-kakak. Dan di sini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari beliau yaitu Kak Doni. Nah, apa sih materi kita pada siang hari ini? Ya, materi siang hari ini adalah menjaga privasi yang nantinya narasumber kita yaitu Kak Doni. Nah, kita ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu sama Kak Doni. Kak Doni ini adalah eksekutif koordinator for Public Communication in COVID-19 Handling and National Economic Recovery Committee di KPCPEN. Ada yang belum tahu nih KPCPEN itu apa? Nanti langsung aja abis ini dikepoin. Dan juga merupakan tenaga ahli di Kementerian Kominfo. Wow, keren banget kali ya Kak Doni. Langsung aja kita sapa beliau Kak Doni. Selamat siang Kak Doni. Selamat siang Kak Dita. Sehat-sehat Iya, ya. alhamdulillah. Ini mungkin kali kesekian kali ya ketemu sama Kak Doni. Nah, oke. Dalam kegiatan siang hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari Gelar Saka Milenial nih Kak Doni. Nah, mohon untuk Kak Doni dapat menyampaikan materi agar dapat meliterasi kakak-kakak di sini peserta Gelar Saka Milenial. Oke, langsung saja ya Kak Doni, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kawan-kawan Saka Milenial yang semoga kita sehat-sehat ya. Ini ada dari, saya lihat ada dari Sukoharjo, ada dari mana lagi tuh ya, dari SMK Budi Utomo ya, kok mirip-mirip nama saya ya. Terus dari Klaten segala macam. Ini juga ada Kak Ardo nih, Itu lagi ini luar on mic biasa. ya. Ada Kak Ardo juga ya. Siap, Kak. Oh, ini Kak Ardo nih udah kayak, ini kalau udah pramuka nih kayak Lord Baden Powell-nya Jawa Tengah kali ya. Apa kejauhan ya Kak ya? Ketuaan, Kak. Oke, Kak. Ya ini suara saya nggak putus-putus ya? Aman Kak Doni. Aman ya? Oh, berarti suara Kardo nih. Kardo suaranya putus-putus tuh. Mungkin bandwidth-nya minta Kak Ganjar tolong di-upgrade lah itu internetnya itu. Waduh, gimana. Dan Jawa Tengah ini mau jadi patokan kita ya. Gimana Pramuka ini bisa bergerak. Tapi terus terang, saya kenal dengan kawan Pramuka dari berbagai Saka milenial ini. Entah karena saya mungkin beberapa kali ke Jawa Tengah, ke Semarang, dulu ikut bareng-bareng Kak Ardo, nemenin Kak Ardo. Saya bawain tasnya Kak Ardo untuk ketemu Chief RA. Chief RA itu Menteri Kominfo yang sebelumnya, untuk menginisiasi tentang Saka milenial, ketemu Pak Ganjar segala macam. Saya kok melihatnya Saka milenial ini adalah salah satu Saka yang aktif ya. Bahkan di era pandemi di mana semuanya tiarap gitu ya. Semuanya membatasi kegiatan, tapi ini Saka milenial ini yang paling aktif. Kalau saya lihat kerida-keridanya juga kan banyak tuh ya, dan itu terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk di masa sekarang ini. Walaupun sekarang sekolah sudah mulai dibuka pelan-pelan dengan protokol kesehatan, aktivitas sosial juga sudah mulai dibuka ya, pasar, mall gitu ya, bandara, tempat wisata, tetapi tetap ini teman-teman dari Magelang juga hadir. Terima kasih teman-teman dari Magelang. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi walaupun kita sekarang sudah mulai dibuka aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas kemasyarakatan, tetapi tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga. Jadi kami titip pesan dulu nih teman-teman Saka milenial, untuk selalu patuh ya protokol kesehatan, pakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun secara berkala kalau nggak ada hand sanitizer, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, ya, dan segera divaksin. Jadi setelah ada vaksin, jangan pilih-pilih vaksin deh. Semua vaksin itu adalah baik. Jadi kalau ada yang nanya vaksin yang terbaik apa sih gitu ya, mau apa AstraZeneca, apa Sinovac atau apa gitu. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang
segera kita lakukan vaksinasinya. Jadi nggak usah nunggu ini itu. Jadi itu. Nah, karena memang tugas dan fungsi Saka Milenial ini adalah kaitannya pada mendorong masyarakat untuk mulai melakukan transformasi digital ya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka tentu ada acuan-acuan, ada panduan untuk kita bareng-bareng bisa jaga privasi dan jaga keamanan digital. Nah ini kan kawan-kawan nih semuanya kan sekarang pegang laptop atau enggak pegang tablet atau enggak pegang handphone kan ya untuk bisa ikut kegiatan ini. Jadi selama sampai pukul 2 nanti izin saya hanya bisa menggambarkan praktek tentang penggunaan teknologi digital yang aman dan nyaman seperti apa. Nanti akan ada panduan-panduannya. Jadi kira-kira kurang lebih 40 menit ke depan. Oke, baik. Ini saya izin share screen dulu ya, Kak Dita. Baik, silakan Kak Doni. Baik. Ini kalau Kak Ardo nggak kelihatan kameranya tidur ya? Enggak dong Kak Doni. Oh enggak ya Kak Ardo ya, mantap nih Kak Ardo. Jempol saya ini sudah keriting repost. Kapan-kapan kita bikin onset yuk. Siap Kak Doni, kemarin sudah tak lontarin ke Kak Basra. Oh iya ya, Kak Basra kan nanti dibikin kegiatan di Jawa Tengah ya. Nanti Udah. ya kita bisa sinkron. Oke, saya izin share screen dulu. Nah ini materinya adalah ini share screen dulu namanya. Nah, ya ini kakak-kakak pramuka, adik-adik pramuka, Saka Milenial. Oh ini bisa diorek-orek ya, hati-hati jangan diorek-orek nanti. Settingannya bisa diorek-orek. Oh bisa ya. Oke. Kita akan bicara tentang praktek fundamental privasi dan security digital personal. Nah, perkenalkan tadi mungkin sudah sempat perkenalkan nama saya Doni BU, itu email saya dbu@donibu.id. Saya sehari-hari di ICT Watch. ICT Watch ini organisasi nirlaba ya yang urusannya di pemberdayaan literasi digital, tapi juga lagi diminta bantu di Kementerian Kominfo sebagai tenaga ahlinya Pak Menteri dan juga di KPCPEN. KPCPEN itu adalah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini urusannya komunikasi publik tentang penanganan COVID-19. Nah, ternyata irisan-irisan dari ICT Watch sebagai organisasi masyarakat sipil, Kementerian Kominfo maupun KPCPEN ini kita bicara ada namanya penggunaan teknologi digital nih. Apakah itu untuk komunikasi publik, apakah itu untuk beberapa hal yang lainnya. Nah ini Mas Rashid, ayo Mas Rashid jangan diorek-orek screen-nya. Enak ya bisa kolaborasi ya. Nanti kita kolaborasi bareng-bareng ya. Saya malah baru tahu nih bisa orek-orek pakai annotate. Oh iya. Mantap juga. Oh iya, itu saya barusan yang hijau-hijau. Oke. Gimana sih andunya? Oh gitu. Baik, saya andu ya. Baru belajar saya yang bisa orek-orek bareng. Oke. Pertama, saya minta nih kakak-kakak adik-adik pramuka, teman-teman Saka Milenial, Kak Dita, Kak Ardo. Pertama-tama mari kita buka dulu s.id jaga privasi. Ya, ini s.id jaga privasi. Coba kita buka ya. Saya sambil buka juga nih. Ini saya share screen dulu sekarang. Buka s.id ya, s.id jaga privasi. Nanti akan kebukanya seperti ini nih, seperti yang teman-teman lagi lihat di depan. Oke, nah
ada tuh kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, materi presentasinya itu bisa di-download tuh, unduh materi presentasi. Nah, itu tinggal di-download. Jadi, kan biasanya orang kalau presentasi atau sharing di Zoom, Kak, bagi PowerPoint-nya, bagi materi, bilang, udah download aja. Ini yang terupdate kok. Ya, jadi, kawan-kawan bisa download materinya di share screen di sini. Ini sekarang yang lagi kelihatan ininya ya, SID-nya ya. Oke. Nah, ini yang kebuka sekarang PowerPoint-nya, betul ya? Oke. Betul, Kak. Betul. Oke, sekarang itu teman-teman bisa unduh tadi materinya, materi presentasi yang akan saya presentasikan sekarang itu bisa di-download tadi di sd.id jaga privasi. Ini kita bagi beberapa beberapa tips gitu ya. Ada 1 praktik periksa hoax, 2 praktik privasi WA. Sekarang kita mulai dulu dengan yang pertama, praktik periksa hoax. Jadi kawan-kawan, adik-adik Saka milenial, praktekkan buka di gadgetnya, buka di laptopnya, buka di handphonenya, buka di komputernya, ya, SD Jaga Privasi, lalu klik praktik periksa hoax. Nah, sekarang ini adalah kita mulai praktik periksa hoax. Ya, ini adalah slide pertama praktik periksa hoax yang kalau kalau di link ini tinggal diklik praktik periksa hoax-nya. Klik gitu. Nah, kelihatan ya? Oke, sekarang kita praktik periksa hoax. Pertama, kalau lihat dari PowerPoint-nya tadi, ini caranya adalah udah diklik, tadi SID cek hoax-nya udah dibuka. Nanti kayak begini tampilannya. Lalu di atas ada yuk pakai situs pencari. Ini diklik. Oke. Jadi adik-adik tadi buka, nggak usah bingung-bingung. Apa tadi yang diklik, apa yang dibuka? Kalau ketinggalan, nggak usah khawatir. Buka lagi tadi, SID jaga privasi, klik yang nomor 1, praktik periksa hoax, nanti akan kebuka ini, lalu klik yuk pakai situs pencari, lalu keluarlah ini. Nah, tugas pramuka itu kan adalah menyampaikan hal yang benar, menyebar hal yang penting, bukan yang penting nyebar, ya. Jadi tugas kita, khususnya Saka milenial, ini adalah sampaikan yang penting, bukan yang penting sekedar nyampein doang. Diperiksa dulu faktanya, benar apa enggak. Gitu ya. Sekarang, mari kita coba satu informasi itu hoax atau bukan, itu bisa dicek dari situs ini, dari layanan ini. Mari adik-adik, kan udah kebuka ya, hoax.ini tadi. Sekarang kita masukin kata kunci. Apa ya kira-kira informasi yang kita benar nggak ya kalau divaksin itu masukin chip. Nah, kita ketik aja di sini vaksin chip gitu ya. Lalu diklik, ada tandanya di sini, kita klik. Nah, ini diklik. Oh, salah ternyata. Ternyata vaksin, informasi yang tentang vaksin mengandung microchip itu adalah salah, itu adalah hoax. Jadi jangan dipercaya. Jadi informasi-informasi yang sifatnya hoax, khususnya hoax yang terkait COVID-19 itu muncul di sini. Lainnya apa ya? Kita cari apa ya? Hoax apa ya? Ini khususnya hoax tentang COVID ya. Misalnya kemarin itu kan lagi serame ya Bapak, ya kira-kira awal tahun lalu deh, minyak kayu putih. Itu kalau dihirup udaranya atau digantungin di leher gitu ya bisa mencegah COVID. Nah, kita ketik aja, bener nggak sih minyak kayu putih. Lalu kita enter atau kita klik icon ini. Ini kan ada iklan, yang iklan nggak usah dibaca deh. Nah, di bawahnya, oh salah. Minum minyak kayu putih dapat menyebabkan COVID, itu salah. Terapi uap panas dan minyak kayu putih, menghirup ini salah. Jadi, kawan-kawan, adik-adik pramuka Saka milenial, kalau terima informasi yang ada di internet, terus
kita ragu ini informasi benar atau enggak ya, jangan langsung disebarin. Jangan kemudian langsung ditanyakan juga di grup, itu sama aja nyebarin. Caranya gimana sekali lagi? Yaitu buka s.id/cek hoax. Ya, di sini di presentasi sini saya tulis s.id cek hoax. Nanti muncul, cari dulu informasinya. Kalau hoax, ternyata itu hoax, baru sampaikan kepada yang tadi nyebar. Kak, tadi informasinya sepertinya hoax, atau misalnya saudara kita atau bude kita, dia bilang, oh itu ternyata hoax tuh bude, gitu. Misalnya, kita mau cek lagi nih, misalnya satu lagi ya, contohnya. Saya mau cari kalau divaksin itu bikin pingsan ya, misalnya. Ketik aja pingsan. Enter. Oh, salah. Kan sempat rame. Puluhan santri pingsan setelah vaksin COVID-19. Nah, itu salah itu. Ada informasinya. Salah. Oh, kalau bisa nggak sih? Diklik bisa kok. Nih, kalau teman-teman mau ngeklik, diklik aja. Nanti dapat informasi selengkapnya. Ini lagi loading tuh. Ada penjelasannya. Jadi santri-santri yang katanya pingsan, ada videonya gara-gara COVID itu salah. Jangan disebar. Nah, tinggal dibaca tuh. Nah, ini kan ininya video puluhan santri pingsan setelah vaksin. Tuh, gawat, viralkan. Nah, ini ternyata hoax. Tuh. Oke. Jadi ini adalah praktek yang pertama, gitu ya, tentang bagaimana kita bisa membaca hoax. Ini ada urusan sama privasi dan security? Nggak ada. Dan ini fundamental sekali. Justru ini hoax ini bisa membahayakan orang lain kalau disebarkan, dan ini membuat orang menjadi tidak percaya sama protokol kesehatan. Orang jadi nggak mau divaksin. Orang jadi jadi abai terhadap upaya-upaya penanganan COVID-19. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, sambil saya akan bersiap-siap kita ke yang praktek kedua, ya. Oke, sekarang kita ke praktek yang kedua. Apa itu? Praktek privasi WhatsApp. Nah, ini penting nih. Ini pasti kawan-kawan semua kan pakai WhatsApp, ya. Pakai WA. Sama nih, kalau di WA ini kita bisa lihat di mana namanya saya. Oke, di sini dari mana nih? Nah, ini saya close dulu ya. Kita praktek yang kedua. Oke, praktek yang kedua adalah praktek perisai WhatsApp. Nah, ini kalau kita diklik sini, adik-adik bisa klik yang tadi link tadi, itu akan menuju kemana? Nah, ini menuju ke apa itu namanya verifikasi 2 langkah. Nah, ini bisa saya nggak tahu nih, saya kalau share ini kelihatan ya materinya ya. Oke. Ini coba saya mau coba share, apakah kalau saya share atau nanti teman-teman bisa sharing. Saya nggak tahu audionya bisa di-share juga nih. Kalau nggak bisa, mau share sound. Beneran ya? Nah, nanti teman-teman bisa tonton sendiri. Ini saya close. Oke, sekarang saya kembali ke PowerPoint tadi. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang lihat handphone masing-masing. Sekarang juga nih, ya, saat ini juga nih adik-adik, kakak-kakak, lihat handphonenya sekarang, buka WhatsApp, ya, buka WhatsApp, pilih menu akun, ada link akun di situ atau account, lalu akunnya diklik, kemudian klik verifikasi 2 langkah. Klik.
Lalu setelah verifikasi 2 langkah, klik aktifkan. Jadi, kamera saya mati. Gimana sih saya mengembalikannya? Saya bingung. Oh, ini harus nyalain lagi ya. Oke. Jadi, apa itu verifikasi 2 langkah? Saya izin share screen lagi. Ini agak update. Share screen. Share. Oke. Jadi, verifikasi 2 langkah ini tujuannya adalah untuk mengamankan WhatsApp kita. Jadi, kan ada sering kejadian tuh. Wah, WhatsAppku dibajak atau WhatsApp orang dibajak, lalu dia minta-minta dipinjemin duit atau apa, padahal akunnya udah dibajak. Nah, karena WhatsApp ini penting untuk komunikasi saat ini, untuk koordinasi ya kawan-kawan sekalian milenial ataupun untuk komunikasi dengan saudara-saudara kita atau orang-orang mitra kerja kita atau guru kita, itu harus diamankan WhatsApp-nya. Supaya nanti kalau ada orang coba-coba untuk ganti password, dia akan kirim notifikasi. Kalau misalnya password kita lupa, dia akan kirim ke email password, atau kita lupa password, atau passwordnya keganti, itu bisa dipulihkan karena sudah diaktifkan namanya verifikasi 2 langkah. Jadi nggak pakai password aja. Jadi selain password, dia akan kirim peringatan, ya, kirim informasi ke email kita. Kalau ini nggak diaktifkan, ada orang mengganti password kita, atau kita lupa password kita nggak bisa ngembaliin dengan mudah WhatsApp kita. Makanya, praktek yang kedua adalah klik buka WhatsApp, kemudian pilih akun, ya, akun diklik, lalu ada pilihan verifikasi 2 langkah, itu diklik, lalu aktifkan. Pada saat aktifkan, kita akan diminta memasukkan password, kita akan diminta memasukkan email, dan seterusnya. Oke ya. Kalau kawan-kawan Saka milenial ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi menurut saya ini tidak terlalu sulit ya. Jadi pakai WhatsApp silahkan, tetapi pastikan ini sudah diaktifkan. Oke, sekarang kita menuju ke praktek yang ketiga. Nah, praktek yang ketiga, kalau kita sudah mengamankan WhatsApp, ya, sekarang saya minta kita lihat praktek yang ketiga. Buka website periksadata.com. Sekarang bukanya. periksadata.com. Atau kalau nggak, tinggal ini aja nih. Tinggal ini tadi, praktek nomor 3 kan, praktek keamanan email kan. Nah, ini diklik nih. Klik. Sama, masuk ke tempat tadi yang periksadata.com. Oke, sekarang kita praktek yang ketiga adalah tentang keamanan email. Buka periksadata.com atau klik yang nomor 3 tadi. Periksa.com ini dia akan membantu kita untuk mengetahui apakah alamat email kita itu udah pernah bocor belum di internet. Misalnya emailnya Kak Ardo daftar, misalnya daftar layanan apa, Bukalapak atau misalnya Tokopedia. Nah, jangan-jangan Tokopedia udah pernah bocor database-nya entah kapan. Lalu database-nya bocor, termasuk di dalamnya ada emailnya Kak Ardo, ada username, ada password, ada tanggal lahir, segala macam. Kalau itu yang terjadi, kan berbahaya. Ya, berarti email kita, data-data pribadi kita, kemana-mana. Nah, kita coba nih. Jadi kawan-kawan sekarang mau pakai handphone, pakai laptop, pakai apa? Buka periksadata.com. Sekarang juga. Oke. Kalau udah dibuka, sekarang ketik memeriksa apakah email kita pernah bocor di database tertentu. Ini saya masukkan email saya yang lama, dbu@doni.com.
donibu.com. Ini email saya. Oke. Teman-teman masuk lain emailnya masing-masing dan email saya. Emailnya masing-masing. Klik periksa sekarang. Tunggu sebentar, nanti hasilnya kita scroll ke bawah. Nah, email ini telah menjadi korban 19 peristiwa kebocoran data. Saya nggak tahu tuh emailnya Kak Dita apa, masukin. Cek. Emailnya Kak Ardo apa, masukin. Nanti kelihatan kalau email dbo.donibu.com menjadi 19 peristiwa kebocoran data apa aja. Oh, saya tuh pernah langganan 123rf.com, ini isinya database foto. Ya, pernah macam-macam nih, saya langganan Bukalapak, saya langganan apa. Jadi database mereka tuh dulu pernah bocor kejadiannya. Oke. LinkedIn, nah Tokopedia nih yang baru-baru nih 17 April 2020. Jadi karena saya juga langganan Tokopedia pernah bocor 17 April 2020. Data yang bocor apa aja yang diambil sama hacker? Tanggal lahir, email, data-datanya banyak banget, 71 juta data di Tokopedia bocor, termasuk email saya, ketahuan kan tadi. Ini kalau diklik selengkapnya, itu kita bisa baca kejadiannya kapan. Nah, jadi ini membuat kita menjadi lebih waspada. Kita lihat nih. Tokopedia, pernah bocornya kapan? Penjelasan singkat. 17 akhir, email, jenis kelamin, nama lengkap, password. Waduh, gawat. Tapi nggak usah khawatir. Ya, dengan periksa data.com kita jadi tahu, oh database yang pernah bocor, yang pernah kita langganan online apa aja. Kalau bocor gimana? Ini ada saran-sarannya. Pertama, ganti password. Ya, ganti password langsung. Nanti kita ajarin, kita praktek ya bagaimana memilih password yang aman. Kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Nanti saya jelaskan, mudah-mudahan waktunya memadai, bagaimana memastikan verifikasi 2 langkah itu seperti apa. Yang ketiga, pakai password manager. Tapi itu nanti yang pertama kita adalah yang 1 dan 2 dulu. Oke. Nah, di sini sampai sini kawan-kawan ada yang bisa share? Kak Dita udah nyobain emailnya, dicemplungin berapa, ada bocor Kak Dita atau aman-aman aja? Alhamdulillah aman, Kak. Mantap. Jarang langganan sana sini ya. Ada yang siapa nih kawan-kawan yang bisa sharing bocor berapa nih? Pernah bocor berapa? Ada yang 2 kali bocor? Dari teman-teman Sukoharjo mungkin, dari teman-teman Magelang, atau Kak Ardo mungkin? Bocor, Kak. Bocor berapa, Kak? Nah, coba aja, Kak, diketik itu, Kak. Ardo. Kita coba ya. Teman-teman nggak usah khawatir, ini situs ini tidak membocorkan data, dia malah kasih tahu pernah bocor apa. Oke. Saya coba ketik email Kak Ardo di sini ya. Emailnya apa, Kak? Alfa Romeo Delta Hotel Omega @ India Delta Charlie India Oscar Delta. Romeo India Delta. India Delta Charlie Oscar Romeo Nano Eco Romeo Nano Eco Romeo Charlie Oscar India Delta. Charlie Oscar. Oh, ini Ya. ardo@idcorner.co.id. Iya, Kak. Kita periksa ya. Kita lihat. Waduh, 11 peristiwa kebocoran data, luar biasa. Jadi biasanya semakin kita aktif di internet, kan kita akan, misalnya, sekarang kan kehidupan kita semuanya online. Kita langganan Tokopedia, Bukalapak, Gojek, apapun ya, karena semua kan didorong online. Jadi bukan salah kita, nggak usah khawatir. Wah, ini salahnya Kak Ardo nih, gitu. Nggak usah khawatir. Ini pengelolanya yang entah kenapa mungkin lalai atau hackernya yang kecanggihan, dia bisa mengambil database. Ini kalau kita lihat banyak lah di sini nih, apa aja nih, Bukalapak ya, LinkedIn pernah bocor, Tokopedia selalu Tokopedia ini. Jadi yang pernah langganan Tokopedia pasti bocor. Jadi teman-teman, jadi kita tahu ya. Kita tadi pertama mengamankan WhatsApp, udah kita amanin supaya nggak dicuri orang.
Kedua, kan identitas kita di internet itu pertama nomor WhatsApp, kedua email. Nah, emailnya kita harus yakin dulu, jangan kita sok-sok yakin. Aman email, aman email. Email kita ternyata udah bocor kemana-mana. Nah, maka kita perlu mengganti password. Oke. Berarti kita praktek yang ketiga, setelah kita tahu tadi password email kita aman atau tidak, praktek yang ketiga adalah praktek password aman. Tinggal diklik yang nomor 4. Oh, udah enak kan panduannya, tinggal diklik. Klik. Praktek password aman. Ya, diklik. Nanti akan buka namanya passwordmonster.com. Ini sama nih kalau di PowerPoint-nya. Di PowerPoint-nya juga sama. Praktek yang nomor 4 apa? Password aman. Nah, saya akan kasih dulu nih, teorinya dulu nih. Password itu sama atau harus dianggap seperti pakaian dalam kita. Maksudnya gimana, Kak? Jadi begini, kayak pakaian dalam kita ya, itu kan gambarnya celana dalam ya, nggak apa-apa ya, nama kan juga pakaian dalam. Justru jadi tepat nih menganalogikannya. Password itu harus dianggap seperti pakaian dalam. Pertama, change them often. Kan kita pakai pakaian dalam juga diganti berkala. Saya nggak yakin ada kakak-kakak, adik-adik, teman-teman saka milenial yang pakai pakaian dalam, pakai celana dalam, itu betah 3 hari. Gitu kan. Pasti ganti berkala. Sehari sekali minimal ganti pakaian dalam kan. Jadi change them often. Jadi password itu harus diganti berkala. Bukan berarti diganti setiap hari. Enggak juga. Setiap minggu? Ya enggak juga. Setiap bulan? Mungkin. 6 bulan sekali? Boleh. Tetapi diganti berkala. Kenapa harus diganti berkala? Ya, kita kan nggak tahu ya. Tiba-tiba kita langganan situs apa, layanan apa online, atau bocor. Jadi kalau kita ganti berkala, walaupun datanya udah bocor, email password kita udah tersebar yang lama, tapi kita udah mengamankan dengan yang baru. Dijadikan habit, dijadikan kebiasaan. Wah, repot nanti. Nginget-ngingetnya gimana kalau ganti berkala? Nanti saya kasih tahu tipsnya. Yang kedua, keep them private. Pakaian dalam itu kan juga private. Kita kan nggak pernah nunjukin pakaian dalam kita ke orang lain gitu ya. Lagi apa namanya upacara pramuka misalnya, tiba-tiba kita aku pakai pakaian dalamnya ini, kan nggak ada urusan. Password juga sama, nggak perlu ditunjuk-tunjukin password kita ke orang lain. Yang ketiga adalah never share them. Kita juga kan nggak mau ya berbagi pakaian dalam, pinjam-pinjaman celana dalam misalnya. Kecuali kalau kepepet lagi camping, terus butuh yang pakaian bersih, mungkin kita pinjam-pinjaman. Tapi kalau kondisi biasa-biasa aja kan kita nggak pinjam celana dalam ya. Camping aja kita bawa sendiri stoknya. Sama dengan password. Jangan sampai kawan-kawan ini berbagi password, lalu mentang-mentang satu kelompok ini dekat, 5-6 orang, terus kita passwordnya saling sharing. Ya kalau yang satu amanah, kalau yang satu tiba-tiba jadi sebel sama kita atau apa, passwordnya bocor, repot. Jadi 3 prinsip password itu adalah diganti berkala, ya apakah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, pokoknya berkala. Kemudian private, ya jangan ditunjukin ke orang lain. Dan yang ketiga, jangan dibagi-bagi ke orang lain, jangan berbagi password. Nah, gimana kita memilih password yang aman? Kan tadi udah bocor tuh, juga datanya kan udah bocor tuh, Kak Ardo 11 kali, saya mungkin udah pakai 18 kali atau berapa. Kan harus ganti password. Memilih password yang aman seperti apa? Nah, kita kembali tadi praktek tadi. Nah, di sini kita jajal. Saya pengen tahu nih password saya, kalau saya ketik pakai kata Semarang, aduh, ini saya tunjukin ya, show password. Nah, kalau saya ketik kata Semarang jadi password saya, 58 menit itu berarti sejam. Dalam sejam tuh orang bisa nebak. Bisa langsung pakai engine ya, pakai komputer tertentu, dia masukin database yang bocor tadi, ya database yang bocor, dia cari password mana yang pakai kata Semarang, langsung dapat. Nggak lebih dari sejam. Misalnya kita masukin, Saka milenial, keren kan, milenial. 10 menit bocor, tembus
password kita. Nah, jadi bagus dong. Saya pengen pakai, maksudnya pengen ada kata-kata Semarang, nggak apa-apa. Tapi dikombinasikan Semarangnya, misalnya jadi gini. Nah, bacanya kan Semarang juga. Jadi memilih password itu adalah sesuatu yang kita ingat, tetapi susah ditebak orang. Ingat ya kuncinya, gunakan password yang kita ingat, tapi susah ditebak orang. Dengan cara apa? Kombinasi. Ini Semarang aja udah 10 jam ya, susah orang. Terus kita tambahin, misalnya apa? Pakai hashtag. 30 hari. Semarang depannya kasih hashtag aja udah susah orang untuk nembus itu 30 hari. Terus hashtagnya belakangnya mau saya kasih tanda seru. 4 bulan. Ya kan? Mungkin saya M-nya mau saya gedein hurufnya. Tuh, kebacanya Semarang. Cuman M-nya huruf besar, depannya pakai tagar, belakangnya pakai tanda seru, 1 tahun. Jadi, teman-teman pada saat memilih password, mengganti password, pastikan passwordnya itu yang susah ditebak. Dan susah untuk dibongkar pakai mesin. Gitu ya. Misalnya saya mau ganti, ini contohnya aja, sama-sama Semarang, tapi 1 tahun. Yang tadi 1 tahun untuk bongkarnya, yang ini 1 jam. Padahal itu ya hanya beda ditambahin kombinasi. Apa namanya? Apa lagi ya password-password yang umum ya Indonesia deh. Kalau ada orang nekat pakai password Indonesia, itu cuma 1 detik kebongkar. Tapi saya mau pakai Indonesia, tetap nasionalis. Saya ganti begini, ada seru, ini Indonesia, ya ini M-nya bikin huruf besar, ini kemudian saya ganti begitu. Ini masih apa namanya? Ini 3 jam segala macam. Semakin rumit semakin susah tuh. Ya nanti mungkin teman-teman mau Indonesia, ininya 2. Gitu, misalnya, kasih tanda ini. Oke, ini aja lebih 34 jam. Jadi teman-teman silakan. Ini adalah praktek yang nomor 4, adalah praktek tentang bagaimana kita bisa memilih password. Gunakan sekarang ya. Jadi teman-teman sekalian milenial udah bisa nih praktek memilih password yang benar. Nanti kita bisa mencoba mengamankan. Itu dulu. Ini masih ada beberapa hal yang lagi. Ini sebentar. Kalau ada kawan-kawan, ini saya stop saya dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi ini paling nggak kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Oh, ini baru praktek nomor berapa ya? Baru praktek nomor 4 ya. Baru praktek nomor 4, nanti ada praktek nomor 5 dan segala macam. Tidak apa-apa, karena PowerPoint-nya mana tadi? Saya share screen lagi. Ini karena PowerPoint-nya juga sudah teman-teman sudah pegang, kan bisa di-download. Kita masih ada beberapa praktek. Oke, mungkin ini 1-2 praktek terakhir sebelum nanti kawan-kawan bisa nanti lanjutkan. Sekarang kita praktek yang nomor 5. Ya, praktek yang nomor 5. Saya akan jelaskan dulu sebelum nanti teman-teman mencoba. Praktek nomor 5 disebut dengan 2FA. 2FA. Alias kalau bahasa Inggrisnya Two Factor Authentication atau autentikasi 2 langkah atau autentikasi 2 faktor, sama aja. Oke, saya akan jelaskan dulu ini kepada teman-teman Saka Milenial supaya nanti bisa membantu menjelaskan ke rekan-rekan yang lain yang mungkin belum hadir dan segala macam. Apa sih maksudnya 2FA? Oke. Ini prinsip dasarnya ya, silakan dilihat dulu di screen yang di depan. Nanti baru kita coba praktekkan beberapa. Prinsip dasarnya, dulu password itu cukup untuk mengamankan gadget kita, handphone kita, media sosial kita. Ya nggak?
kita mau buka WhatsApp kita, membuka medsos kita, misalnya mau login ke Facebook, cukup dulu pakai password aja, username dan password. Masuk tuh, mau buka Instagram, mau buka TikTok kita, username dan password aja cukup. Tetapi kan sekarang teknologi makin canggih. Teman-teman tadi udah lihat, email itu udah dibobol. Kak Ardo 11 kali, saya berapa kali Kak Ardo tadi? Saya 18 kali atau berapa itu. Berarti sebenarnya kita nggak akan pernah yakin 100% bahwa email kita dan password kita itu aman. Jangan-jangan udah kesebar tempat lain. Jangan-jangan ada orang yang coba-coba nih, hacker-hacker yang canggih-canggih, pakai mesin-mesin tertentu, mencoba bobol password kita. Jadi, password itu tidak lagi satu-satunya yang bisa memberikan keamanan. Ini ada yang rajin ya, memberikan anote. Apa ini saya juga jadi pengen ini. Saya jadi pengen coba. Kalau saya boleh ya kan, saya yang sharing ya. Nah, password ini tidak lagi aman gitu. Kenapa? Karena orang bisa nebak-nebak password kita, bisa nyuri database kita. Maka perlu ditambah pengaman tambahan. Sekali lagi, kenapa dianggap 2FA? Karena langkahnya ada 2. Kalau langkah pertama cuma password. Orang ngetikin password, login. Tetapi sekarang ada pengaman tambahan ya, yang disebut dengan dia melakukan verify. Verify itu intinya kayak gini. Ada orang ngetik password kita, Doni BU, username Doni BU. Passwordnya Semarang. Si mesin akan nanya dulu, ini yang ngetikin password username dan passwordnya Doni BU, passwordnya Semarang, ini si Doni bukan ya? Kalau dulu, mesinnya nggak peduli. Yang penting username-nya benar, passwordnya benar, dia langsung masuk. Untuk pengaman tambahan, sekarang nggak gitu. Saya ngetik username, saya ngetik password, si mesin akan nanya dulu, benar nggak ini yang ngetik adalah si Doni BU? Jangan-jangan ke Ardo nih. Dia tahu username saya Doni BU, kemudian dia tahu password saya, mungkin entah kenapa saya ngoceh sama Kak Ardo, Kak, saya tuh pakai passwordnya Semarang loh, lalu diinget-inget. Nah, dia ngetik tuh Kak Ardo di Semarang, padahal saya lagi di Jakarta misalnya, atau saya lagi di Bali. Bukan saya ngetik. Nah, sekarang gimana? Mesin bisa membuktikan bahwa yang ngetik username password adalah saya. Makanya itu gunakanlah namanya 2FA, Two Factor Authentication. Melakukan verifikasi. Dengan cara apa? Dia akan kirim notifikasi dulu. Begitu ada orang masukin username dan password, dia akan kirim notifikasi ke kita. Dia akan nanya, ini yang ngetik beneran? Lo bukan. Gitu. Kalau kita bilang, ya bener. Oh enggak, bukan. Nah kalau bukan, saya nggak tahu nih siapa yang ngetik username password saya nih. Saya tinggal bilang no atau bukan, atau saya nggak masukin kode, orang yang tadi ngetikin username password saya itu akan ditolak, di reject. Lalu dia akan kasih saran mesinnya segera ganti password. Ada orang tahu nih password kamu nih gitu. Baru kalau kita sudah di verify benar, baru secure access. Nah, di bawah itu ada gambar 3 ya. Ada namanya tertulis ya, kelihatan something you know, alias sesuatu yang kita ketahui. Something you have, sesuatu yang kita miliki. Something you are adalah diri kita sendiri. Oke, saya ulang. Something you know adalah sesuatu yang kita ketahui. Something you have adalah sesuatu yang kita miliki. Something you are adalah diri kita sendiri. Password itu something you know. Saya tahu Doni BU, passwordnya Semarang. Kardo bisa tahu nggak? Bisa. Dengan cara ngehack, dengan cara pura-pura ngobrol, atau dia baca catatan password saya, itu something you know. Untuk proses verifikasi, dia butuh something you have. Apa itu? Handphone kita.
Handphone ini kan kita pegang tiap saat. Jadi, kalau kita mengaktifkan two-factor authentication, nanti saya kasih tahu cara contoh mengaktifkan. Kak Ardo misalnya tahu username password saya, dia login di Semarang, tapi handphonenya kan ada di saya. Handphonenya kan handphone saya pegang. Dia akan kirim verifikasi ke handphone saya, ke handphone yang ada di pegang. Kecuali handphonenya ada di pegang Kak Ardo juga. Udah Kak Ardo ngambil tahu username password, dia nyopet handphone saya. Berarti something you have-nya yang bolong kan? Nggak usah khawatir, ada pengaman yang ketiga, namanya something you are. Maka pastikan handphone kita itu dikunci dengan something you are. Sesuatu yang hanya diri kita. Di seluruh dunia itu hanya kita. Apa itu? Password biometrik. Mungkin adik-adik tidak semuanya handphonenya ada biometrik. Tapi sekarang handphone sekarang rata-rata sudah ada biometrik. Apa itu? Fingerprint. Passwordnya pakai fingerprint atau pakai facial recognition yang pakai wajah itu. Android kan sekarang udah pakai baca wajah atau segala macam. Inilah yang dimaksud dengan keamanan yang komplit. Ada password, ya, something you know, sesuatu yang kita ketahui. Kalau ada orang memasukkan password termasuk diri kita, dia akan mengirim notifikasi, bener nggak nih yang kirim password, yang login nih kamu. Dia akan kirim ke handphone kita, yang kita pegang tiap saat. Ini adalah something you have, ya, kita pegang terus, tokennya, dan beberapa hal lainnya. Dan kalau kita mau mengamankan handphone kita, amankan dengan something you are. Gak cukup pakai password, ya, kadang-kadang juga pakai pattern, polanya kadang-kadang kita bikinnya pakai Z, huruf Z, gitu. Jangan. Amankan dengan something you are, amankan dengan fingerprint atau face recognition. Jadi, ini adalah langkah. Nah, terus ini kan teorinya ya, supaya kita amankan. Gimana mengaktifkan? Ini aktifkanlah di medsos-medsos nih, teman-teman, adik-adik. Ada caranya di ictwatch.id/2fa. Ya, ictwatch.id/2fa. Ini kalau kita lihat prakteknya tadi, ini saya close dulu. Nah, praktek kunci digital 2FA, ini praktek nomor 5, silakan diklik. Klik. Akan masuk ke situs. Nah, ternyata media sosial kita yang namanya Facebook itu ada mengaktifkan keamanan 2FA tadi. Tinggal diikuti cara-caranya. Ya. Instagram ada mengaktifkan two-factor authentication-nya. Teman-teman pakai Twitter ada, aktifkan. Supaya nanti kalau ada orang membajak akun kita, niat membajak akun kita, dia udah tahu username password kita, nggak bisa diganti passwordnya. Kenapa? Pada saat mau ganti password, dia akan kirim dulu ke handphone kita. Bro, bener nih nggak lu mau ganti password nih? Kurang lebih seperti itu. LinkedIn, ada WhatsApp, ada 2FA tadi ya, sudah kita pelajari, ada Gmail, segala macam. Nah, sekarang praktek terakhir, kita masih punya 7 menit, yang mungkin saya perlu sharing adalah praktek, teman-teman udah tahu ya, nanti tinggal dibaca-baca. Ini fundamental sekali, namanya security Google. Teman-teman kan pakai Gmail. Sekarang hampir semua pakai Gmail. YouTube akunnya akun Google lah. Akun Google tuh utusannya Gmail, YouTube, apapun tuh sekarang rata-rata larinya ke Gmail. Bayangkan kalau akun Gmail kita dihack, akun Google kita dihack, repot itu. Bahkan kita mengaktifkan two-step verification untuk yang lainnya, masukin emailnya email Gmail kita, jadi sentral. Jadi yang sentral itu tadi adalah WhatsApp dan akun email kita. Itu sentral banget, perlu dijaga. Nah, bagaimana mengaktifkan 2FA? Ini sekarang harus dilakukan, ya. Jangan sampai dibajak, nyesel ntar. Pertama, buka aja Chrome atau Gmail.
ya, buka Chrome atau Gmail kita, browser Chrome kita. Kalau di handphone itu ada browser Chrome atau Gmail, nanti di kanan atas itu ada gambar kayak foto kita, itu profil kita. Itu diklik. Ya. Buka Chrome atau buka Gmail, ya, Gmail itu diklik. Lalu kemudian ada kelola akun Google Anda, itu diklik. Nanti ada security check up. Nah, ini lalu setup. Lalu lanjutkan, ada beberapa langkah, ya. Aktifkan. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai terlanjur dihack, repot kita. Nanti ngaku-ngaku Saka milenial, oh Saka milenial, akun Gmail-nya apa? Oh maaf Kak, baru dihack. Waduh, ya malu Kak Ardo. Kalau saya sih nggak mau. Saya udah ngasih tahu, dia harus diikutin. Nah itu nanti misalnya ngikutin di sini, di mana di sini, udah sama. Mana tadi ya? Ini tadi, itu tadi praktik nomor ini. Security Google, tinggal diklik, nanti ada ini tinggal diaktifkan two-step verification, dia akan otomatis masuk ke Google kita. Kalau kita udah login ya, jadi kalau tadi kita udah login, ini kita klik security Google akan masuk di sini, lalu diklik nih ada two-step verification atau verifikasi 2 langkah, tergantung teman-teman settingnya bagi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini, ini saya aktifkan nih. Kalau saya sudah on, jadi dia tahu. Connect-nya ke handphone saya yang Oppo Reno. Itu 24 September saya aktifkan. Terus saya aktifkan ke nomor telepon ini. Saya punya 2 nomor telepon, saya aktifkan. Jadi kalau ada apa-apa dengan nomor telepon yang satu, dia akan bisa mengirim informasi ke nomor telepon satunya lagi. Jadi ini security-nya saya bikin double-double. Supaya kalau ada orang mencoba-coba nge-hack akun saya, dia akan ngasih tahu ke handphone saya, ke nomor ini, kayak gitu. Jadi kira-kira gitu, kawan-kawan, ini adalah praktek-praktek, ya. Nanti terus misalnya Facebook kita udah kadung dihack, gimana Kak? Gmail kita udah dihack, gimana? Nah ini ikuti aja, ini ada praktek-prakteknya juga di sini, ya ada cara-caranya. Kalau Facebook diretas atau Google diretas, tinggal dibaca cara-caranya gimana cara memulihkannya. Ini ada tips-tipsnya, ya teman-teman nanti silakan ikuti cara-caranya. Terakhir saya mau ajak kawan-kawan untuk ini bisa ditonton masing-masing. Ini ada video-video klip lucu-lucu. Nah, kita coba tonton ya. Mudah-mudahan suaranya ada. Yang mulia, ini handphone aku ini kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Tapi sesak nggak, Dis? Nggak kayak gitu maksudnya. Kok komedi terus. Yang mulia mana? Di sini. Di sini. Ini yang mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepat habis baterai terus lemot. Mana lah aku tahu. Aku ini raja kerajaan, bukan raja seluler. Lagian kau sibuk terus kau sama HP-mu itu. Kau tengoklah itu. Lagi apa lo dia itu? Oh, ini kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang nggak dikenal, terus kata WhatsApp-nya itu klik link ini, pasti dapat promo besar. Aduh. Kenapa? Aduh, dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Pintar kali memang kalian ini. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Jadi lemot. Jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Kitab yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Selain dapat merusak perangkat, malware juga dapat digunakan untuk mencuri data. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Oke, itu tentang malware. Sekarang saya coba yang satu lagi tentang hindari phishing, ya. Dan kemudian setelah ini saya izin untuk bisa melanjutkan kegiatan ini. Kita putar yang terakhir, Kak Dita, Kak Ardo. Yang mulia. Pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Ini aku rencana nih mau mancing pemuda itu
kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Ya kan? Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Chung. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh Mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirimnya tuh kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW. Jadi OTP. OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosanmu kau di Nanggewer. jangan ketawa kau, udah aku bilang kau sekali lagi kok ketawa aku nih. Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Hah? Sembarangan dia ngasih kode OTP. Hah? Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau nggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Hidup yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Oke, jadi itu materinya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat diikuti dengan baik dan benar. Jadi kawan-kawan, materi presentasi ini cukup komprehensif. Silakan nanti kawan-kawan misalnya Saka Milenial, boleh nggak Kak materi presentasinya kami pakai buat melakukan pelatihan-pelatihan, TOT di teman-teman Saka Milenial di berbagai daerah, silakan. Boleh nggak Kak dipasang logonya, logo Saka Milenial atau logo teman-teman di WhatsApp atau di mana begitu? Boleh pasang aja logonya. Kak, boleh nggak? Itu logo Kominfo-nya ganggu, boleh dicopot nggak? Copot, ganti aja. Mau logo apa aja boleh. Asal jangan logo partai yang terlarang ya. Ganti aja. Oh ini boleh nggak? Nggak usah nama DBU, boleh terserah. Gunakan materi ini sebebas-bebasnya. Kalau mau ada, boleh nggak Kak, misalnya ada logo Saka Milenial, logo Kominfo, lalu logonya sekolahnya adik-adik, misalnya, atau kuartirnya adik-adik, boleh juga, nggak jadi masalah. Gunakan, terus kemudian materinya ini bisa di-download di mana? Saya lagi di s.id jaga privasi, ya, bagian atas unduh materi presentasi. Ini kalau adik-adik klik unduh materi presentasi, nanti ada dua. Ada yang PDF, ada yang PPT. Kalau mau mengubah-ubah, pakai aja PPT-nya. Tinggal ditambah-tambah kurang. Lalu tinggal diikuti langkah-langkahnya di sini. Sudah ada materi tadi, gitu ya. Ini saya terus dulu. Itu kira-kira Kak Dita, Kak Ardo. Jadi mohon maaf kalau memang ini kita mungkin masih agak terlalu singkat, tetapi komitmen saya ke Kak Ardo, Kak Dita, teman-teman Saka Milenial, karena saya termasuk yang bawain tas bidannya Saka Milenial ya. Ada Kak Ardo, Kak Ganjar, Bu Kadis Kominfo waktu itu ya. Saya bawain tas beliau bidan-bidannya Saka Milenial, maka saya punya komitmen pribadi untuk kalau Saka Milenial yang request, saya siap. Diminta onsite, saya siap. Kalau misalnya Kak Dita misalnya bikin yuk onsite pelatihan gitu, TOT terbatas misalnya 20-30 orang, tetapi dengan protokol kesehatan dong tentunya. Bikin berapa hari, 2 hari, 3 hari, gimana? Ayo siap dengan senang hati. Pokoknya ini komitmen saya, dan perlu bisa nggak kita datengin Chief RA Pak Rudiantara misalnya. Misalnya Chief RA nggak bisa datang online, nggak bisa datang onsite, datang online bisa nggak bikin ngasih arahan? Siap, nanti saya bantuin kontak. Karena Pak Rudiantara juga termasuk bidannya ya, Kak Ado ya, Saka Milenial. Itu dengan senang hati. Jadi itu kira-kira Kak Dita, Kak Ardo, kawan-kawan semua, mudah-mudahan bisa dipahami, dan sekali lagi kita selalu dalam keadaan sehat. Saya kembalikan ke Kak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Kak Doni. Oke, materi yang keren ya Kak-Kakak. Jadi dari sini yuk kita semua ambil peran. Nah,
Di sini juga ada chat nih, gimana caranya download? Langsung aja nanti kakak yang pengen download materi kita pada siang hari ini, langsung aja ke s.id/jaga privasi. Nanti akan saya bantu untuk chat di kolom chat. Nah, selain itu di s.id. Nah, oke, terima kasih Kak Doni telah membantu. Nah, kakak yang mau download atau mereview lagi materi pada siang hari ini bisa langsung ke website itu dan nanti muncul Google Drive ya Kak. Langsung aja klik download gitu. Caranya gampang banget. Nah, selain itu, selain ada materi, itu ada praktik juga untuk periksa hoax bagaimana. Kemudian solusi jika akun diretas itu bagaimana, dan masih banyak lagi. Lengkap banget dari Kak Doni. Terima kasih loh Kak Doni. Nah, jangan lupa juga untuk kakak verifikasi 2 langkah ya untuk akun pribadi atau instansi yang sedang dipegang juga. Supaya kalau ada orang yang coba-coba, kita dapat ternotis atau ada peringatan. Yuk kita makin cakap digital dan tingkatkan aware kita terhadap hoax gitu. Mungkin dari kakak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja loh, mumpung ada Kak Doni. Izin, saya mungkin hanya bisa satu pertanyaan kalau ada. Setelah itu kemudian saya harus izin live. Oke, baik Kak. Langsung aja Raisen ya yang mau bertanya. Ayo, kesempatan satu doang. Oke, langsung Kak Titis Afifatul. Ya, perkenalkan nama saya Kak Titis Afifatul, izin bertanya. Kira-kira adakah perlindungan hukum bagi orang-orang yang sengaja menerobos sistem keamanan suatu website perusahaan, lalu berhasil menemukan celah dari keamanan website perusahaan itu, dan memberitahu ke perusahaannya gitu loh tentang celahnya. Karena beberapa perusahaan itu memang sudah mengapresiasi tentang hal itu, tapi sebagian yang lain itu malah melaporkan pelakunya ke polisi. Terima kasih. Izin Kak, tadi agak putus-putus, jadi apa pertanyaannya nanti saya jawab. Maaf. Oh iya Kak. Jadi kira-kira apakah ada perlindungan hukum bagi orang-orang yang sengaja menerobos sistem keamanan suatu website perusahaan, lalu berhasil menemukan celah dari keamanan suatu website perusahaan itu dan memberitahukan kepada perusahaan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa case ya, ada beberapa contoh orang yang kemudian niatnya baik, betul, dia akan dia menemukan celah itu, lalu kemudian dilaporkan ke admin. Jadi yang penting adalah pada saat laporan ke admin, misalnya situsnya Pramuka gitu, tiba-tiba kita tahu itu ada bolong, jangan langsung diumbar, jangan langsung diposting di blog, situsnya Pramuka bolong, jangan, tapi kita laporkan dulu sampai 2-3 kali laporkan, ya, dan laporannya itu kita catat tanggal sekian, lapor ke sekian, nggak dibales, ini emailnya, pokoknya kita punya catatannya. 2-3 kali dilaporkan kita nggak ada, kan kita kepentingannya apa? Harus melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Jangan-jangan orangnya cuek, jangan-jangan emailnya dia nggak peduli atau nggak ngerti. Maka kita untuk melindungi orang yang lebih luas, kita udah berusaha lapor. Buktinya apa? Ini, saya email ini didiemin, email ini didiemin. Bahkan gitu, kita japri lewat WhatsApp didiemin. Kalau udah kepepet kayak gitu, untuk melindungi kepentingan lebih luas, nggak apa-apa. Kita posting di medsos. Karena sering itu, banyak orang posting akhirnya di medsos, karena dicuekin sama adminnya. Banyak kejadiannya. Di Indonesia juga. Dia sebel. Setelah rame, adminnya bergerak. Oh ya, langsung diperbaiki segala macam. Lalu kalau dilaporin gimana ke polisi? Nggak usah khawatir. Kita tunjukin. Ini saya tidak ada data yang dicuri, gitu ya. Tidak ada data yang dicuri. Saya sudah lapor berulang kali, dan untuk keamanan publik seperti ini. Justru, dan itu beberapa kali kejadian. Ada orang posting dulu, yang bocor itu situsnya Gojek. Ya, dulu Gojek itu pernah bocor, terus dia posting di blog. Lalu saya baca ceritanya. Jadi ceritanya orang itu pernah database-nya Gojek itu pernah bocor, dia lapor ke adminnya, nggak digubris, lalu dia ambil database-nya, dia ambil bagian data pribadinya Nadiem Makarim, waktu itu belum jadi menteri.
Itu teman-teman bisa cek ya, coba saya coba. Dia ambil Nadiem Makarim datanya, lalu diposting di internet. Ini ya, saya coba share ini nih. Nanti teman-teman bisa. Saya lagi googling. Nanti cari kata kuncinya aplikasi Gojek bocor, rute pengguna bisa dilacak. Nah, database-nya si Nadiem itu bocor, bocor database-nya termasuk punyanya Nadiem itu diposting di blog, ketahuan nomor, tapi di hide ya sama si hacker. Hackernya masih beretika, tapi ketahuan Nadiem Makarim mesen pizza kapan, dikirim kemana segala macam tuh bocor, baru di blok, baru kemudian Gojeknya langsung kebakaran jenggot, diperbaiki sistemnya. Apakah yang nge-hack itu ditangkap polisi? Enggak, dia kasih tahu saya itu udah lapor ke adminnya tapi dicuekin. Jadi Mbak Titis nggak usah khawatir kalau ada upaya kita untuk memperbaiki sistem tapi nggak digubris berulang kali, selama kita simpan reportnya bahwa kita niat kita baik dan untuk kepentingan publik, sampaikan kepada publik akhirnya kalau kita cuekin. Jadi nggak usah khawatir, pelindungan hukumnya ada kok. Terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Saya izin pamit sekali lagi Kak Gita, Kak Ardo, Mbak Titis, terima kasih sekali lagi. Kita mudah-mudahan bisa ketemu secara onsite ya dalam waktu dekat. Begitu. Izin pamit, izin live, sehat-sehat selalu ya kakak-kakak, sukses selalu Sakai Milenial, kebanggaan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Terima kasih Kak Doni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Titis. Dari Kak Ardo mau ada tambahan nggak nih Kak? Ada pertanyaan yuk. Terima kasih 5 sesi, 5 penanya. Oke. Kak Ardo juga itu loh ahlinya loh kalau mau tanya-tanya seperti itu. Karena Kak Ardo sudah melanglang buana membawakan materi tersebut. Ini udah familiar ya Kak ya? Iya. Oke. Saya Kak mohon izin bertanya Kak. Ayo, Kak Dharma dulu atau Kak Hidayat dulu? Raise hand dulu dong. Oke, siap. Oke, langsung aja Kak Dharma. Mas Ardo, tanya Mas. Ya. Aku kan ditawarin Tadi kan ke Sanggar Pramuka. Aku ditanyain stafnya. Loh, kamu ikutan apa, Mas? Mas, Sakai Milenial, Mas. Loh, apa ini wae, Mas? Apa wae mau diceluk Dharma ngono, Mas. Kowe ngedeke Sakai Milenial wanira. Aku batik. Aduh. Nah, saya kan nggak tahu caranya gimana katanya SMA 1 sama SMA di Limo gimana itu siap. Nah, saya harus kontak ke Disub Diskominfo gimana? Ya, itu Mas. Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan di luar materi. Loh, kalau diomongin seperti itu kan harusnya tanggung jawab itu dari teman-teman kuartir cabang. Teman-teman kuartir cabang itu kan yang berhak untuk bisa membuat dan membentuk Saka yang ada di masing-masing kuartir cabang. Nah, kebetulan kalau Saka Milenial itu kan menginduknya kan di Dinas Kominfo gitu loh. Jadi kalau kamu ditantang seperti itu, loh kalau saya sih siap aja gitu Kak. Tuh, jawab aja seperti itu. Tapi kan tetap yang harus berkomunikasi dulu itu kan antara kuartir cabang dengan Dinas Kominfo. Mereka harus duduk bareng, ya kan, membaca juklat dan juknisnya, kemudian menyusun susunan Pinsaka, ya kan, dan sebagainya. Baru setelah itu kan pelantikan, baru rekrutmen anggota. Seperti itu. Kalau udah jalan, saya siap Kak. Ngono gitu aja. Ya, kalau untuk membentuk ya tetap harus unsur dari kepramukaan ya. Itu. Tapi kalau kamu dimintain bantuan, ayo itu jawab aja. Cuman syarat-syaratnya seperti itu tadi. Nggak mungkin kalau kita sendirian, bukan siapa-siapa di kuartir cabang,
bisa menginisiasi atau membentuk Saka itu. Oke, Itu. gitu. Iya. Udah. Ya, oke. Langsung Kak Hidayat. Monggo Kak Hidayat. Oke, Hidayat izin bertanya Kak Ardo. Ya. Tadi kan telah disampaikan berbagai cara perlindungan akun sosial media masing-masing orang. Tapi bila mana kan ada yang namanya phishing ya Kak, phishing atau phishing itu. Nah, kalau bagi orang yang awam banget terkait media sosial, biasanya itu langsung kayak masuk ke link ini, nanti diarahkan ke link ini dengan tujuan ini. Dan terkadang itu kita tidak tahu kalau yang sebenarnya itu adalah phishing gitu. Dengan yang tampilan user interface-nya itu mirip sekali dengan sosial media tersebut. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah ini phishing atau tidak? Kayak gitu, Kak. Gampang. Jawabannya itu pasti alamat URL-nya itu tidak official. Itu. Jadi kalau misalnya BCA itu ya pasti apa bukan tahu ya alamat URL ya. Misalnya kita buka google.com, nah itu URL namanya. Alamat website. Nah, itu pasti tidak resmi. Walaupun tak ya makanya ini kan sebenarnya kan kelemahan dari setiap pengguna internet ya atau pengguna sosial media atau pengguna digital. Karena sudah terbiasa, oh ini, oh ya oke, nih, oh harus login nih. Padahal kita nggak ngerti itu alamat URL-nya bener apa enggak. Makanya kita harus pastikan dulu setiap mendapat link, ya kan, apa itu linknya, kemudian bener nggak URL-nya. Kalaupun tampilannya sama, ya kita pastikan aja buka alamat URL-nya pasti beda. Alamat tujuannya itu. Jadi kita harus teliti dulu sebelum kita ngeklik atau mungkin ngisi form atau ngisi username atau password untuk login di sebuah halaman atau URL yang teman-teman dapatkan atau mau dikunjungi. Itu sih, Muhammad. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kak Ardo. Sama-sama. Hamam? Kenapa aku yang jadi moderator? Izin bertanya, Kak. Yuk, mari. Muka mana, muka? Mam? Jangan nge-ghosting gitu dong, Mam. Tadi katanya izin bertanya, terus hilang. Hilang kali ya, Kak. Atau mungkin ada dari kakak yang lain dulu. Boleh loh. Oh iya, hilang sinyalnya. Oh enggak, Hamam nggak jadi nanya. Oh, ada. Jadi Kak, jadi. Lah kamu gimana sih? Gak konsisten dong kamu. Tadi error, Kak. Tadi error. Jaringannya hilang. Muka mana? Muka mana? Muka. Oke, izin bertanya ya, Kak. Muka. Oke, udah. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Kak. Orang juga pakai. Tadi kan saya sudah mengecek di website Periksa Data terkait email yang saya punya. Kemudian saya dapati beberapa yang saya registrasi di suatu platform itu terbobol, Kak. Misal di toko hijau atau apa. Itu sebaiknya saya sendiri itu melakukan sesuatu yang disampaikan oleh pemateri tadi atau menghapus akun itu ya, Pak? Iya. Jangan dihapus dong. Gimana sih? Jadi kalau misalnya email kita itu sudah terkuak, ya jangan dihapus. Itu kayak kamu tuh punya berlian gitu. Tapi berliannya itu kan ada sertifikatnya. Nah, terus sertifikatnya hilang atau dicuri orang. Jadi harganya jadi separuh.
Kira-kira kamu mau ngurus sertifikat itu lagi nggak? Biar harganya berlian jadi Iya. utuh lagi. Kan gitu tuh. Iya. Ya sama. Jadi kalau misalnya email itu kan kalau kita masih bisa recovery dalam artian gini. Yang pertama, kita bisa segera mengganti passwordnya, ya kan? Di langkah-langkahnya tadi sebenarnya sudah ada itu. Kalau kamu mau ikutin itu sudah ada. Nanti bisa kamu cek. Yang pertama pasti kita harus update password kita. Kemudian kita lihat nih, ada akses yang login di akun email kita itu di device apa aja. Kira-kira kita kenal apa enggak device-nya. Misalnya, Mak, tadi kalau Kak Doni kan login di merek handphone Oppo apa gitu kan. Terus ada device apalagi. Nah, kalau kamu kalau ada yang tidak kamu kenalin, ya udah itu di revoke aksesnya, dihilangkan. Gitu. Atau kalau enggak setelah diganti passwordnya, sign out aja semua dari all device itu. Misalnya biar lebih cepat. Kayak gitu. Udah, itu kan selesai. Terus kamu aktifkan two factor authentication dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Kak Doni. Jadi dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini sebenarnya sih untuk perlindungan aset digital kita sih sebenarnya udah banyak langkah-langkahnya. Tapi karena kita tidak pernah menggunakan dan men-setting itu dan tidak selalu menggunakan setiap hari, ya kan? Kan kita kan pasti kalau buat akun kan cuma di awal doang, gitu, username, namanya siapa, itu password, dah selesai gitu. Tapi begitu ke depan, ya kan, wah ternyata belum diaktifkan two factor authentication-nya, ternyata masih bisa bolong di sini, kayak gitu-gitu. Termasuk dengan WhatsApp dan sebagainya juga, kayak gitu. Oke, paham nggak sampai di sini? Paham Kak. Terakhir Kak, satu lagi Kak. Kamu. Lagi terakhir Kak, terakhir. Pada saat registrasi gelar saka ini kan mengisi nick ya Kak. Ini kan termasuk data pribadi. Apakah betul sekali. Gariskan Kak. Kamu sudah buka dulu. Ini saya harus paparan ini. Saya senang sekali ternyata ada yang bertanya. Kita buka ya. Wah, aku bisa dipaparan nih. Ini aku sebenarnya siapa sih? Kita buka dulu. Saya boleh share screen? Izin dulu ya. Zoom-zoomku dewe. Kita buka. Nah, di sini. s.id/gelar. Kita kasih waktu registrasi, ya kan? Nah, belum logout, wah ketahuan ini. Mau lihat nilai? Wah, rahasia. Saya logout dulu. Ini harusnya kosong. Registrasi. Nah, pas waktu kita registrasi, di bawah itu ada yang namanya kebijakan privasi. Enggak, dari sini pasti tidak pernah ada yang ngeklik ini. Ada yang ngeklik nggak? Pas waktu daftar? Dilewat, Kak, dilewat. Berarti kalau kalian udah langsung klik daftar, berarti sudah menyetujui apa tulisan di sini kebijakan privasi. Mari kita baca. Nah, jadi kalau kita mengkolek data dari publik, ya kan? Itu kalau kata Kak Doni itu harus ada DPO-nya. Nah, ini ada telepon. Bentar ya. Iya, Kak Ardo. Halo. Ya. Gitu Kak Amam. Kak, sama tambahan kalau Kak Amam pakai Google @gmail gitu bisa masuk ke Google akunnya. Nah, nanti manage account di situ. Biasanya kan ada kayak misal kalau akunnya emailnya Kak Amam itu lagi ada yang masnya sedang diretas, pasti ada kayak alert, ada peringatan gitu. Langsung aja nanti dari Google atau manage account itu nanti akan kasih Kak petunjuk gitu. Jangan langsung dihapus emailnya, tapi langsung yang tadi sampaikan Kak Ardo buat di manage atau dibagi bisa lewat situ. Kayak gitu sih Kak. Ditunggu dulu ya Kak Ardo. Buat Kak Dharma, yang soal saka milenial itu iya kembali lagi sama WhatsApp-nya. Karena kan kayak kemarin kalau Kak Dharma tahu nggak yang saka pemilu yang baru itu? Tahu. Nah, itu kan juga regulasi atau prosedurnya kan juga dari WhatsApp gitu. Lewat dari WhatsApp menghubungin dinas-dinas yang berhubungan gitu. Halo Kak Ardo, sudah terhubung? Yoi.
Langsung Kak, DPO tadi. DPO. Nah, DPO itu apa? Data Protection Officer. Nah, jadi kalau teman membaca lengkap di sini kebijakan privasi, memberitahukan bahwa menetapkan dasar di mana saka milenial itu kami dapat mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan atau memproses data pribadi dari calon pengguna layanan kami. Ya kan? Jadi kalau teman-teman itu sudah klik daftar, berarti sudah harusnya baca ini. Jadi kita ada yang bertanggung jawab ini. Nah, kalau teman-teman ngisi form, Google Form, ya kan, sembarangan, terus tidak ada ini. Nah, ini yang sebenarnya paling penting di sini sebenarnya adalah ada konteksnya. Data Protection Officer-nya siapa? Yang berani menjamin data yang kalian input di form online itu siapa? Kayak gitu. Oke, paham ya di sini ya? Jadi saya senang ada yang bertanya, karena itu penting. Teman-teman masukin link. Itu sebenarnya saya pancing di awal, kita masukin link. Itu biar teman-teman aware. Kalau ada yang bertanya seperti ini, saya senang. Itu harapannya teman-teman semua ya paham juga bagaimana kalau misalnya menemukan sebuah kegiatan online yang mengkolek data pribadi teman-teman, tapi tidak ada seperti ini ya. Siapa yang bertanggung jawab ketika saya memasukkan data saya ini gitu. Nah, ini penting buat juga kalau teman-teman ngadain kegiatan online, kan pasti kolek kan. Ya, sampai kalau ngolek nik, saya berani bertanggung jawab. Baik. Ya, bro. Kayak gitu. Jadi ini semua ada klausa-klausanya ya kan tentang kebijakan privasi, kenapa kita kolek datanya teman-teman itu ya karena di sini kita siapkan layanan untuk teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau teman-teman mengisinya sembarangan ya kita juga akan tahu oh ini sembarangan isinya bukan data sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada macam-macam atau ada apa-apa data bocor ya saya yang akan bertanggung jawab. Kebetulan tertulis di sini DPO-nya saya. Itu saya pengen juga Pramuka Jawa Tengah juga cakap tentang hal ini. Jangan sekedar mengisi form biar bisa ikut kegiatan saja. Gitu. Jadi nanti dibaca sendiri ya. Panjang soalnya. Yang saya jelasin cuma di DPO-nya aja. Gitu. Amam? Baik Kak, terima kasih banyak. Kecuali kamu nggak percaya sama saya. Ya kan? Wah, ada Kak Ardo nih DPO-nya. Nggak, saya nggak percaya sama Kak Ardo. Ya udah. Gitu, Hamam. Ya. Itu penting loh, teman-temanmu juga harus dikasih pemahaman tentang hal itu. Ya. Bagus kamu bertanya. Tak kasih 50.000 boleh? Terima kasih Kak. DM ya? Ya. DM ke Instagram Saka Milenial, nomornya yang berapa? Kirim kemana? Baik, baik Kak. Enak banget ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Kenapa saya yang terusin materinya Kak Doni? Gak apa-apa, Kak Doni kan soalnya terbatas tadi. Keburu gitu Kak. Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi, saya kasih waktu sampai jam 14.30 deh, maksimal deh. 3 menit lagi lah, lumayan loh. Kalau pertanyaannya bagus kan bisa dapat 50.000. Tapi Titis tadi pertanyaannya bagus juga ya. Titis nanti DM ya. Siap Kak, terima kasih. Iya. Kalau Dharma sih out of the box pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dari Diskominfo Sukoharjo? Serius banget sih, nggak capek gitu. Senderan boleh loh. Halo, halo. Ya, Diskominfo Sukoharjo. Ya, Hidayat. Izin bertanya lagi Kak Ardo. Apa? Yang melanjutkan tadi Kak, yang terkait phishing Kak. Hah? Bila mana kita sudah menemui ataupun menyadari halaman tersebut adalah phishing, terus apa yang kita lakukan Kak? Apakah Gampang kita cuma diam saja atau kita report Kak? Melaporkan itu ke mana? Kamu lanjutin dulu. Itu tadi belum selesai kamu berarti kan itu SID-nya jaga privasi itu panjang tadi sebenarnya. Tadi periksa data ada ya kan.
Terus kalau misalnya ada mau laporan gitu, ada di situ aduankonten.id. Kok aku hafal ya? Ada aduankonten.id itu dikelola oleh Kementerian Kominfo, ya kan. Kalau itu berhubungan dengan cybercrime, penipuan, ya kan, itu laporkan ke apa ya, Dit? Lupa ya. Laporkan ke polisi. Polisi itu punya apa ya namanya ya? Namanya apa, Dit? Apa aduan konten, Kak? Enggak, yang polisi. Polisi Turn Back Hawk ID. Bukan, itu kan Mavindo. Oh. Yang cybercrime Polri itu ada di apa ya? Kamu lebih enak tuh. Aku lebih enak itu Turn Back Hawk itu. Turn Back Hawk kan kalau berupa kejahatan. Patroli cyber.id. Itu maksud saya, patroli siber. Bener ya? Ada cek rekening, Ya. cek data, monitor Firefox, begitu. Ini saya share-in deh paparan saya. Screenshot aja deh tuh. Shoot gitu. Ya. Sama sih. Sama kayak Kak Doni. Tuh kalau misalnya kejahatan ada di sini ya kan, patroli siber.id. Cek rekening ini juga buat apa? Buat kalau kita biasanya transfer ke sini dong, nomor rekening ini. Bapak lagi butuh uang, padahal bapakmu ada di rumah. Tapi kita bisa ngecek tuh nomor rekeningnya. Jadi di situ adalah kumpulan database nomor rekening yang digunakan untuk kejahatan. Itu untuk penipuan dan sebagainya. Jadi kalau kamu masukin nomor rekening yang kamu dapetin itu ke situ ternyata ada, nah itu berarti nomor rekeningnya sudah pernah digunakan untuk kejahatan. Periksa data tadi sudah dijelaskan sama Kak Doni, aduan konten itu tadi mengadukan konten yang ada di internet, ya kan, kepada kepada Kementerian Kominfo. Dan Back Hawk juga cek fakta tadi. Ya, oke. Ahmad, paham? Paham. Baik, terima kasih Kak Ardo. Sama-sama. Sukoharjo nih diem-diem aja gimana sih? Udah tahan mute, silakan. Belum ada pertanyaan, Kak. Loh, dari tadi kamu duduk berdua gitu, udah demes loh. Enggak, tadi sekalian di pas waktu upacara pembukaan sekalian. Oh iya. Tapi kenal sebelahnya siapa? Kenal. Iya, iya. Tak mikir baru kenal gitu. Oke. Ini di lantai berapa? Lantai 2? Di lantai 5. Oh, lantai 5. Oh iya, iya. Siap. Yang lain? Cukup ya, udah jam 14.31. Jangan lama-lama kalau kita mau daring, ya kan? Karena lebih dari 1 jam itu udah tidak sehat. Nanti dimarahin sama Kak Ganjar. Silakan saya kembalikan ke Dita, waktu dan tempat. Jangan lupa tadi ya, 2 orang DM ya. Oke, terima kasih Kak Ardo semuanya, karena waktu juga udah menunjukkan waktu asar ya, dan juga biar nggak kelamaan. Langsung aja saya juga berterima kasih pada kakak-kakak hari ini yang udah melewati pacar pembukaan tadi pagi dan juga hari ini materi dari Kak Doni. Jangan lupa nanti cek-cek dashboard kalau ada kode-kode dari IG Saka Milenial, tetap update, dan jangan lupa cek dashboard ada tugas nih. Oke. Dari kode yang tak retas, saya mohon maaf sebelumnya apabila ada salah dan kurang kata. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.